Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Sio Tikus di tahun naga kayu. Masih ada beberapa kesulitan, tapi jangan khawatir. Akan selalu ada dewa penolong yang datang kepada kalian para Sio Tikus. Kita akan buka kartu ke-7 ya. Mungkin ada kesulitan-kesulitan apa sih yang masih dihadapi Sio Tikus ya. Di situ dewa penolong akan datang tepat waktu kepada kalian para Sio Tikus. Kita buka kartu ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keputusan dan hal baru ya untuk kalian para Sio Tikus. Sio Tikus banyak yang kalian akan mengalami kesulitan di dalam pengambilan keputusan. Mengambil keputusan, mencapai karir, mencapai puncak karir kalian. Mungkin kalian masih ada yang masih kuliah, sekolah, atau mau naik pangkat, atau usaha kalian nggak maju-maju ya para Sio Tikus ya. Di situ akan datang dewa penolong, di mana kesuksesan Nine of Cup akan menyapa kalian. Kesuksesan, keberhasilan, lulus sekolah, lulus skripsi, lulus tesis, lulus segala macam persoalan kehidupan, kemudian di dalam usaha, bantuan modal, bantuan dana, advice di dalam memperbaiki sistem manajemen ya para Sio Tikus ya. Akan datang dewa-dewa penolong untuk menyelesaikan, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kalian. Sekali lagi terhadap pilihan-pilihan ya. Sio Tikus adalah salah satu sio yang memang susah atau agak sulit mengambil keputusan. Kadang-kadang dibilang pelin-pelan, padahal enggak. Karena Sio Tikus selalu memikirkan kebahagiaan untuk semua anggota keluarga, di dalam sebuah kelompok, komunitas, atau di dalam sebuah perusahaan. Kecerdikan atau kebijaksanaan Sio Tikus itu selalu menjadi hal utama untuk dia ragu-ragu di dalam mengambil keputusan. Sebetulnya sekali lagi bukan karena ragu-ragu, karena benar-benar Sio Tikus mau semuanya tuh baik dan bahagia semua ya, berimbang kayak begitu ya Sio Tikus ya. Kemudian kesulitan yang berikutnya, Sio Tikus yang susah untuk melepaskan atau mewujudkan potensinya. Jadi ada beberapa potensi yang masih terpendam ya, masih tersimpan di tahun naga kayu ini yang belum bisa lepas, belum bisa muncul. Mungkin ada kalian yang suka main musik tapi potensi kalian nggak tersalur. Ada yang skillnya bagus banget dalam membuat kue, roti atau segala macam, kemudian masih terganggu atau terhambat, nggak bisa muncul. Skill kalian nggak bisa jadi duit, istilahnya gitu ya. Passion kalian nggak bisa jadi duit, akan ada yang membantu melepaskan. Paling nggak memberi jalan, bisa jadi memberi ruang, tempat untuk buka usaha atau join, kongsi, kayak gitu ya. Potensi kalian, bakat kalian, minat kalian akan banyak bermunculan di tahun naga kayu ini dengan bantuan seseorang. Sekali lagi Sio Tikus, di tahun naga kayu ini kalian akan melejit tinggi ya. Kalau di hitungan saya adalah sio yang paling hoki di tahun naga kayu ini ya. Sio yang akan cemerlang banget di tahun naga kayu, yang potensinya akan keluar. Dan secara ekonomi, kehidupan ekonominya akan banyak banget peningkatannya ya. Bahkan meningkatnya drastis banget ya setelah tahun kelinci kemarin agak terumbang-ambing. Di tahun naga kayu ini peningkatannya drastis banget. Itu yang membuat kalian harus siap dan berhati-hati ya, sekaligus berhati-hati. Selain siap sekaligus berhati-hati untuk kalian para Sio Tikus, agar nantinya tidak kecolongan, tidak kedodoran, sistem manajemennya terbangun rapi. Kalian yang sudah sangat rapi menyusun anggaran, masalah duit Sio Tikus utama dalam menyusunan anggaran. Tetapi perencanaan di dalam mencapai tujuan itu kadang-kadang kalian kurang karena masih ragu-ragu. Di situ akan datang dewa penolong untuk kalian. Jangan khawatir.
Masih ada lagi sio tikus yang kesulitan di dalam hubungan rumah tangga, asmara, keluarga, sekali lagi kebimbangan, kebingungan di dalam mengambil keputusan, dan rasa cuek atau biarin aja, udah nanti juga akan baik sendiri ya. Masih banyak yang perang dingin ya para sio tikus ya. Karena kalian cuek, terus pasangan kalian juga cuek, akhirnya dingin-dingin beku ya, bukan dingin-dingin empuk nih sio tikus ya. Dingin-dingin beku di tahun naga masih akan banyak yang terjadi seperti itu. Tapi jangan khawatir, dewa-dewa penolong akan datang tepat pada waktunya saat kalian butuhkan. Akan ada seseorang yang membantu untuk meringankan bebanmu di dalam mengambil keputusan, menjadi penengah kalau kalian ada yang lagi perang dingin, ada sesuatu keadaan yang membuat kalian dekat kembali dengan pasangan, dekat kembali dengan keluarga. Setelah tahun kelinci air banyak ditinggalkan seseorang ya, ada yang di ghosting, ada yang kerja ke luar negeri, ada yang tiada kayak gitu ya. Banyak ya sio tikus yang mengalami hal itu. Semoga di tahun naga kayu ini semuanya damai sejahtera, sekeluarga sehat walafiat ya. Dan sekali lagi akan datang dewa-dewa penolong untuk kalian para sio tikus. Kita lihat dewa penolong, keluhnya apa sih? Kemungkinannya apa sih? Siapa sih yang akan membantu kalian ya para sio tikus ya? Kita akan lihat nih sio tikus sendiri ya. Jadi satu yang akan banyak membantu kalian, datang menolong kalian adalah diri kalian sendiri. Ini ya, ini sih bisa dibilang sebetulnya segala potensi atau kebijaksanaan udah ada pada diri kalian ya para sio tikus ya. Tapi toh kalau kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa minta advice, ngobrol, minta solusi, atau sekedar curhat kepada sio tikus. Cari temen, tapi yang pertama cari keluarga dulu. Kemudian cari temen, kalau cari temen yang sejenis ya, jangan minta advice kepada lawan jenis. Itu akan membuat rungkat, kecuali kalau kalian belum mendapatkan jodoh, bisa minta advice ke lawan jenis. Tapi kalau kalian udah punya pacar atau udah punya pasangan, udah berkeluarga, nggak boleh untuk minta advice kepada lawan jenis. Itu berbahaya. Akan bisa terjadi hal-hal yang sangat diinginkan ya. Apa yang sangat diinginkan? Selingkuh ya. Gitu ya sio tikus, mencari advice kepada yang sejenis. Tapi sekali lagi, kalau kalian minta advice untuk urusan keluarga asmara, jangan minta advice kepada orang-orang yang udah pengalaman itu. Istilahnya tuh kalau minta advice dalam kasus rumah tangga, jangan cari duda, jangan cari yang janda, karena kalian pasti nantinya akan cerai juga gitu ya. Minta advice kepada orang yang keluarganya rukun, masih damai. Kalau kalian curhatnya nih duda kepada orang-orang yang duda, bisa jadi walaupun sama-sama cowok ya, kemungkinan besar akan bercerai karena dia juga baik-baik saja setelah bercerai. Atau kepada orang-orang yang udah janda, kalian minta advice kepada mereka, gimana pengalamanmu? Kalian akan 90% cerai juga ya. Karena dia juga akan memberikan advice yang mengarah ke sana secara nggak sadar ya. Jadi bila ingin minta advice untuk kerukunan rumah tangga kalian, carilah keluarga yang rukun juga, yang damai. Ya, yang kalau orang bilang yang sakinah mawadah warohmah itu ya. Nah, minta advice kepada mereka, maka kalian akan rukun kembali, nggak di ngobrolin yang setelah mereka cerai bagaimana ya. Karena mereka juga akan baik-baik saja, semesta akan membawa kebaikan untuk apapun yang kalian putuskan. Tapi lebih baik apa yang dipersatukan oleh Yang Maha Kuasa, apa yang udah dijodohkan, jangan cerai gitu ya.
Kita lanjutkan. Sio yang berikutnya adalah sio ayam ya. Sio tikus, bila kalian kesulitan apapun, mungkin permodalan, mungkin di dalam mengambil keputusan, atau di dalam meningkatkan potensi, mengeluarkan potensi diri kalian, kalian bisa minta advice kepada sio ayam. Bisa jadi join, bisa jadi kongsi, atau dia memberikan tempat, atau sekedar curhat. Sio ayam akan banyak memberikan energi positif untuk kalian. Kemudian yang berikutnya adalah sio kelinci, juga banyak memberikan energi positif kepada kalian. Walaupun itu hanya sekedar kongko-kongko atau curhat saja, tetapi perkataannya akan menyejukkan hati kalian para sio tikus dan akan memberikan kedamaian hati, memberikan energi positif kepada kalian para sio tikus. Ini adalah general reading, ambil yang baik-baik saja, dan semoga kalian para sio tikus selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.